Halo semua, hari ini kita akan bahas mengenai rabies. Nah, kalian pasti udah sering dengar dong kata rabies. Sebenarnya rabies itu apa sih? Jadi, rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Dia ini menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Rabies ini bersifat zoonotik, yang artinya dia dapat menular dari hewan ke manusia. Gimana caranya? Lewat gigitan hewan yang terinfeksi, terutama anjing. Makanya penyakit ini juga sering dikenal dengan penyakit anjing gila. Rabies ini dari dulu dikenal sebagai penyakit yang sangat menakutkan karena hampir selalu berakhir dengan kematian. Sampai saat ini, belum ada pengobatan yang benar-benar efektif untuk menyembuhkan rabies. Tapi rabies bisa dicegah jika penanganan dilakukan sedini mungkin, terutama setelah terjadinya gigitan oleh hewan penular rabies. Di Indonesia, hewan yang berpotensi menularkan rabies kepada manusia itu ada anjing, kucing, dan kera. Tapi anjing merupakan sumber penularan utama. Sekitar 98% kasus rabies pada manusia terjadi akibat gigitan anjing. Berikutnya yaitu etiologi. Rabies disebabkan oleh virus yang bernama Rabies lyssavirus. Virus ini termasuk dalam famili Rhabdoviridae dan Odomononegavirales. Virus ini bersifat nootropik, yang artinya dia ini menyerang sel-sel saraf. Bentuknya yaitu menyerupai peluru dengan panjang 130-300 nanometer dan dengan diameternya yaitu 70 nanometer. Kemampuan dari virus ini yaitu dapat bertahan selama 30 menit pertama pada suhu 56 derajat Celcius. Pada pemanasan kering dengan suhu 100 derajat Celcius, dia bisa bertahan sampai 2-3 menit. Sedangkan dalam air liur dan suhu udara panas, dia bisa bertahan hingga 24 jam. Next, kita lanjut ke epidemiologi penyakit rabies. Penyakit rabies menyebabkan lebih dari 59.000 kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Hampir setengahnya terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Beban penyakit ini diperkirakan sebesar 3,5 juta disability adjusted life years, lebih tinggi daripada banyak penyakit lain yang justru mendapatkan pendanaan global yang lebih besar. Di Indonesia, hingga April 2023 tercatat 31.113 kasus gigitan hewan penular rabies. 23.211 kasus telah menerima vaksin anti rabies dan 11 kasus berujung kematian. Ada 26 provinsi yang endemis rabies dan 11 provinsi dinyatakan bebas rabies. Di antaranya ada Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Nah, di tahun 2024 kemarin, jumlah korban rabies di Indonesia ini terus meningkat. Pada periode Januari hingga Juli tercatat ada 71 kematian secara nasional, dan Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi paling terdampak. Pada periode tersebut tercatat ada 16.180 gigitan hewan penular rabies dan 27 kasus kematian di Nusa Tenggara Timur. Gejala klinis. Gejala klinis pada manusia terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap protraumal. Tahap ini ditandai dengan demam, lemas, sakit kepala, nyeri tenggorokan, insomnia, anoreksia, dan nyeri di lokasi gigitan.
Tahap yang selanjutnya yaitu tahap sensoris, ditandai dengan kesemutan, rasa terbakar di bekas luka, kecemasan, dan sensitivitas berlebihan terhadap rangsangan seperti cahaya, suara, atau sentuhan. Selanjutnya yaitu tahap eksitasi. Tahap ini ditandai dengan munculnya agitasi, halusinasi, ketakutan, agresif. Gejala yang paling khas yaitu hidrofobia atau takut air, aerofobia atau takut angin, dan fotofobia atau takut cahaya. Kadang juga muncul kelumpuhan otot, hipersalivasi atau air liur berlebih, dan pupil membesar. Yang terakhir ada tahap paralisis, ditandai dengan kelumpuhan otot yang bertahap dimulai dari lokasi gigitan, penurunan kesadaran secara perlahan, hingga kematian yang disebabkan oleh kegagalan pernafasan dan jantung. Pada tahap ini sering terjadi kesalahan diagnosis karena tahap ini lebih sulit dikenali. Nah, sedangkan gejala pada hewan ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah prodroma. Tahap ini berlangsung kira-kira 2-3 hari. Biasanya hewan mulai tidak mengenali pemiliknya, tidak mematuhi perintah tuannya, suhu tubuh naik, dan mudah terkejut. Selanjutnya adalah tahap eksitasi. Tahap ini berlangsung selama 3-7 hari, ditandai dengan takut pada cahaya dan mulai bersembunyi di bawah meja atau kursi. Hewan terlihat gelisah, halusinasi, sering menggigit barang yang ada di sekitarnya, suara menjadi parau, hipersalivasi, air liur berbuih, dan kadang disertai darah. Selanjutnya adalah tahap paralisis. Tahap ini berlangsung secara singkat, sehingga gejala tidak diketahui. Biasanya terjadi kelumpuhan otot dan kelumpuhan kaki. Lanjut ke riwayat alamiah penyakit rabies. Yang pertama adalah tahap rentan. Pada tahap ini, seseorang sudah terpapar virus rabies, misalnya karena gigitan, cakaran, atau jilatan hewan yang terinfeksi, terutama jika terjadi pada kulit yang terbuka atau mukosa. Tahap selanjutnya adalah subklinis. Pada tahap ini, virus rabies sudah masuk ke dalam tubuh, tapi belum muncul gejala dan diagnosis dini sulit untuk dilakukan. Masa inkubasi virus rabies berkisar 2 minggu hingga 2 tahun. Selanjutnya adalah tahap klinis. Pada tahap ini, virus sudah mencapai otak dan gejala mulai muncul. Tahap ini dibagi dalam beberapa fase, yaitu fase prodo, sensoris, eksitasi, dan paralisis. Ini sudah aku jelaskan pada poin gejala klinis sebelumnya. Selanjutnya adalah fase akhir. Pada fase ini, virus sudah menyebar ke berbagai organ yang menyebabkan meluasnya kerusakan organ dan berujung pada kematian yang terjadi akibat gagal jantung atau pernapasan. Segitiga epidemiologi. Yang pertama yaitu agen. Agen dari penyakit rabies adalah rabies lyssavirus. Yang kedua yaitu adalah host. Host dari penyakit rabies adalah hewan yang berdarah panas. Dan yang utamanya adalah anjing, kucing, dan kera. Manusia dapat terinfeksi melalui gigitan hewan yang terinfeksi, dan kelompok yang paling rentan adalah anak-anak. Hal tersebut karena biasanya anak-anak sering bermain di luar dan memiliki rasa penasaran yang tinggi, dan senang juga berinteraksi dengan hewan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungannya. Faktor lingkungan yang mendukung adalah lingkungan yang banyak anjing liar, anjing yang belum divaksin rabies, dan daerah wisata yang banyak anjing yang belum divaksinasi. Lanjut ke cara penularan rabies. Penularan pada manusia paling umum adalah melalui gigitan anjing yang terinfeksi. Bisa juga karena air liur hewan yang terinfeksi masuk melalui luka terbuka atau mukosa. Bisa juga melalui cakaran atau kontak dengan jaringan tubuh hewan yang terinfeksi. Tapi ini lebih jarang terjadi sih. Sedangkan penularan pada hewan bisa terjadi melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Umumnya terjadi pada anjing,
tapi bisa juga pada kucing dan hewan liar lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pencegahan rabies dengan pendekatan atau konsep One Health. Konsep One Health merupakan pendekatan yang menggabungkan aspek kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan dengan tujuan untuk mengendalikan penyakit. Nah, gimana tuh pencegahan rabies dengan pendekatan One Health? Yang pertama, ada kolaborasi lintas sektor. Ini bisa melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian atau Peternakan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Yang kedua yaitu pengendalian hewan penularan rabies dengan pemberian vaksin anti rabies dan eliminasi rabies. Yang ketiga yaitu pencegahan gigitan penular rabies pada manusia seperti mengikat hewan penular rabies, menggunakan pengaman mulut pada hewan penular rabies jika dibawa keluar, melakukan vaksinasi hewan penular rabies secara berkala, dan jika terkena gigitan atau cakaran hewan penular rabies harus segera dibersihkan dengan menggunakan sabun atau deterjen di bawah air mengalir selama minimal 15 menit dan segera diperiksakan ke Fasiankes. Pada kelompok yang beresiko perlu melakukan imunisasi terhadap rabies. Keempat, penanganan suspek pada manusia dengan cara pemberian vaksin anti rabies atau VAR, pengawasan pada hewan penular rabies, serta pemberian respon yang komprehensif oleh Fasiankes dan kesehatan hewan. Kelima, penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi seperti penyuluhan lewat kampanye anjing sehat bebas rabies, pemanfaatan dana desa untuk program vaksinasi gratis dan sterilisasi hewan liar, dan pembinaan kader siap rabies. Keenam, penguatan surveillance dan monitoring. Kita lanjut ke penerapan One Health di Indonesia dan dunia. Di tingkat global, pendekatan One Health difasilitasi oleh koalisi kuadripartit One Health yang terdiri dari FAO, UNEP, WHO, dan WOAH melalui program One Health Joint Plan of Action. Forum Bersatu Melawan Rabies yang dibentuk pada tahun 2020 juga memperkuat kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, peneliti, produsen vaksin, hingga LSM. Saat ini, rabies termasuk dalam prioritas eliminasi global, terutama yang ditularkan oleh anjing. Target dunia adalah Zero by 30, artinya eliminasi kematian manusia akibat rabies pada tahun 2030. Nah, di Indonesia, pendekatan One Health dalam pengendalian rabies melibatkan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Pertanian bertanggung jawab mengendalikan rabies pada hewan melalui vaksinasi massal terhadap hewan penular rabies. Sementara itu, Kementerian Kesehatan berperan mencegah kematian akibat rabies pada manusia melalui penanganan luka gigitan secara cepat, pemberian vaksin anti rabies, serta serum anti rabies untuk kasus gigitan berisiko tinggi. Di tingkat daerah, konsep One Health juga diterapkan secara aktif. Di Kalimantan Barat contohnya. Di Kabupaten Ketapang menerapkan pendekatan top-down, sementara di Kota Pontianak dan Kabupaten Sangau mengembangkan strategi bottom-up. Program inovatif seperti Asikim atau vaksinasi rabies gratis mingguan di Pontianak dan Saber 24 atau Sangau Bebas Rabies tahun 2024 menjadi contoh penerapan One Health yang adaptif sesuai kebutuhan daerah. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai rabies dengan pendekatan One Health. Next, kita belajar apa lagi ya?